Pada tutorial kali ini, kita akan membuat enemy bisa menyerang balik dengan sistem seperti turret. Jadi, dia akan deteksi apabila player masuk dalam radius tertentu, menghadap ke posisi player, lalu menembak peluru. Ketika sudah tidak di dalam radius, dia akan berhenti menembak. Kita langsung aja mulai tutorialnya. Pertama, yang pasti kita akan menyiapkan karakter kita, yaitu enemy dengan gaya mungkin seperti kayak turret. Saya hanya menambahkan cube di depannya, karena dia adalah turret nantinya. Lalu berikutnya kita akan memasukkan radiusnya. Radiusnya kita akan bikin komponen namanya Sphere Collider, sehingga itu menjadi area seberapa jauh dia bisa mendeteksinya. Jadi Sphere Collider ini tentunya kita bikin is trigger supaya nggak ada tabrakan yang menahan, tapi tabrakannya bersifat is trigger. Jadi radiusnya saya akan besarkan mungkin 5. Kalau kita lihat apakah ini sudah cukup, kalian bisa sesuaikan sendiri. Mungkin saya tambahkan lagi 7 mungkin. Nah, ini rasanya saya cukup ya di 7 ya, tapi terserah kalian mau menambahkan dari seberapa jauh. XYZ nya saya nolin karena biar benar-benar di center titik Sphere Collider-nya. Lalu selain itu jangan lupa menambahkan shoot post. Shoot post itu ya seperti kayak kita kemarin ya, kita bikin dia tempat keluar peluru. Jadi ini adalah shoot post saya. Saya letakkan tepat di depan cube turretnya yang ada ya. Habis itu tentunya kita akan bikin FSM baru dengan kita beri nama kali ini FSM mungkin adalah FSM untuk turret. Jadi kita bilang turret FSM. Di sini kita akan mulai pertama dengan set pertama yang kita namai sebagai checking player, check player. Jadi dia mengecek apakah playernya ada di dalam radius dia dengan menggunakan action namanya trigger event. Trigger event ini ya sesuai dengan namanya is trigger. Jadi dia trigger enternya terhadap collide tag apa? Tagnya itu pastinya adalah player. Jadi nanti si player jangan lupa dikasih tag. Tadi kayaknya kita belum pernah kasih tag player ke dalam player kita, masih untag. Jadi tagnya dia harus player. Tagnya ya bukan namanya. Kita kembali ke enemy kita. Setelah sudah memberikan collide tag pada on trigger enter, tentu kita akan send event. Kita akan bikin event baru untuk mengecek kondisi transisinya, yaitu player in range. Kita bikin, lalu tentunya ada kebalikannya, player out range. Jadi kita bikin dua transisi seperti ini. Lalu jadi nanti send eventnya kita akan masuk ke dalam player in range karena dia masuk ke dalam range-nya. Nah ini belum dibikin ya jadinya ya. Dan kita tentu harus store collider-nya. Collider itu nanti biar kita bisa tahu bahwa siapa yang akan diikutin. Dalam hal ini kita akan bikin variable baru, mungkin player file. Dari player file ini kita langsung aja bikin state baru. State-nya itu kita bilang namakan danger. Dan kita bikin transisi yang tadi kita sudah bikin player in range, berarti kalau player in range masuk ke danger, dan di danger tentunya ada transisi sebaliknya, player out range. Di dalam danger sendiri supaya bisa turret menghadap player, tentunya kita pakai action yang sudah kita tahu, yaitu smooth look at. Smooth look at kita masukin dan di dalamnya kita isi targetnya adalah terhadap variable tadi. Jadi kita akan pakai sama dengan kita pilih player variable yang sudah kita bikin tadi, yang memang ada store collider dari si in trigger enter di dalam check player. Setelah itu tentunya supaya bisa transisi kembali, kita akan lakukan hal yang sama dengan trigger event. Kita akan copy actionnya sama persis masukin ke dalam danger. Tapi tentunya ini adalah kebalikannya, yaitu on trigger bukan enter tapi on trigger exit. Dan tentunya transisi bukan play in range, play out range. Dari sini kita bisa coba tes bahwa playernya sudah bisa dideteksi oleh enemy dan enemy akan menghadap ke dia pada saat nanti dia sudah lihat. Nah itu. Lalu berikutnya kita akan membuat enemy bisa nembak. Kita bikin FSM baru yang namanya adalah mungkin combat ya. Kita bilang FSM ini adalah untuk yang combat. Jadi nanti kita akan bikin komunikasi antara FSM. Eventnya kita buat dulu. Eventnya di sini kita bilang out combat. Satu lagi kita bikin in combat. Jadi kondisi di mana dia sedang lagi battle ataupun sedang nggak lagi battle. Nanti ya kita bikin transisi in combat ini pada saat dia sedang lagi posisi ini. Kita bilang idle ya. Posisi awal ini idle dulu. Jadi awal idle in combat. Kalau setelah sudah di dalam combat, kita akan masukin state baru. Anggaplah adalah delay. Delay ini nanti buat kita bisa nembak supaya ada delaynya ya. Jadi nggak langsung nembak beruntun. Jadi nanti pastinya di sini mungkin kita bilang shooting, tapi di delay maksudnya seperti itu. Jadi ada cooldown dari tembakannya tentunya. Dan di delay ini isinya cukup kita gunakan namanya wait, yang seperti sudah pernah kita belikan sebelumnya. Dan kondisinya finish eventnya ya biasa. Kita akan bikin transition finish set ke masuk ke dalam shooting. Dan in combat tentunya kita masuk ke dalam delay. Shooting sendiri nanti kita akan bikin create object seperti yang kita lakukan seperti kita membuat peluru pada saat player kita menembakkan peluru. Game objeknya tentunya adalah peluru. Di mana peluru yang kita miliki baru ada satu, bullet pertama. Mana kita duplicate supaya kita bisa punya dua jenis yang sama karena memang behavior sama aja. Cuma yang ini kita namakan mungkin bullet enemy ya. Dimana mungkin biar berbeda dikit kita kasih beda di warna saja ya. Kita kasih dia peluru warnanya hitam, mungkin juga trailnya kita bedain sedikit. Trailnya kita bikin ada sedikit warna hitamnya.
kurang lebih seperti itu. Jadi biar berbeda dari segi warnanya saja. Kembali ke player enemy kita yang melakukan shooting dengan menggunakan prefab yang barusan kita bikin, yaitu prefab bullet yang ini. Spawn point-nya ya kalian sudah tahu ya, shoot post dari si karakter enemy-nya. Dari situ artinya kalau dia sudah finish, ya kita transisi kembali ke yang delay, jadi dia akan bolak-balik terus. Dan tentunya nanti pada saat sudah nggak nembak lagi, yaitu transisi yang namanya out combat, kita akan kembali ke idle. Termasuk juga yang ada di dalam shooting. Out combat-nya juga di dalam kembali ke idle. Lalu siapa yang nge-trigger out combat dan in combat? Tentunya tadi sudah kita bilang bahwa kita akan komunikasi antara FSM. Jadi kita akan bikin di sini namanya send event, adalah untuk mengirim event pada saat lagi kondisi tertentu, yaitu pada saat player lagi nggak di dalam range dan player lagi di dalam range. Ini kan artinya in range ya di dalam sini ya artinya. Dan demikian event targetnya kita ganti ke GOM object FSM, dan kita akan cari nama FSM, yaitu tergantung dari FSM yang udah kita bikin tadi, namanya adalah combat FSM. Jadi sini kita bilang combat FSM. Send event apa? Jadi kondisinya adalah pada saat kondisi kita maunya apa? Check in player, artinya dia sedang ngecek player dan playernya itu sudah kedeteksi, berarti kita bikin masuk ke dalam in combat. Sayangnya in combat dan out combat tidak muncul di sini karena memang dia bukan global event. Global event dengan kata lain bisa diakses oleh FSM lain. Kita harus centang mereka ini sehingga dia menjadi global. Ini ada warning, kita oke aja. Kita centang dua-duanya in combat dan out combat. Kita kembali ke FSM yang turret. Di sini barulah kita bisa melakukan stepnya itu kita ganti ke in combat. Nah, berarti lakukan juga hal sebaliknya pada saat di sini. Jadi kita bikin juga di sini, kita copy aja biar cepet ya. Kita copy, lalu masukin ke dalam danger, kita paste. Tapi yang membuat berbeda tentunya adalah ini bukan in combat, tapi adalah di dalam out combat. Dari sini kita bisa coba langsung, kita testing, bagaimana dia apakah sudah mendeteksi. Ya, kita lihat. Oh, kayaknya kita kebalik ya. Dia malah nggak nembak pada saat lagi ngedeteksi, tapi kalau pada saat ini dia malah nembak. Ya, kebalik ya. Jadi tadi kondisinya harusnya bukan ini di in combat, tapi yang ini pada saat dia memang sudah kejadian player ada, malah dia adalah out combat. Ini adalah kondisi di mana player nggak ada. Di sini kan out combat artinya ya. Di posisi ini malah justru in combatnya, makanya danger. Danger ini jadinya harusnya ini dalam kondisi in combat ya. Jadi saya kebalik, jangan sampai kebalik. Jadi kalau misalkan kita coba, kita play, kita lihat bahwa kalau kita masuk ke dalam area yang tadi, lingkaran tadi, nah dia akan mendeteksi dan dia akan nembak. Ya, dia nembak, dan kalau kita keluar dari arenanya yang range-nya itu, dan dia nggak berhenti nembak lagi, seperti itu. Sekian tutorial kita kali ini, thank you for watching, keep learning, sampai jumpa di tutorial berikutnya.